Halo parents, salam jumpa kembali dalam serial parenting class yang diselenggarakan oleh Quantum Edukasindo Paradigma. Di sini Eko Cia, psikolog. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang topik bakat versus minat dalam rangka memilih studi dan karir. Topik klasik yang dulu saat parents masih sekolah mungkin sempat galau ketika harus memutuskan jurusan di bangku kuliah, dan sekarang 20 tahun, 30 tahun kemudian parents lagi-lagi kembali galau karena harus mendampingi putra-putri untuk mereka bisa memilih jurusan studi mereka. Mari kita simak anekdot berikut ini tentang sekolah binatang. Binatang-binatang di hutan, mereka memutuskan untuk melakukan pengembangan diri untuk putra-putrinya dengan mendirikan sebuah sekolah khusus di mana kurikulumnya terdiri atas 4 mata pelajaran utama, yaitu terbang, memanjat pohon, berlari, dan berenang. Dengan asumsi bahwa kalau anak binatang bisa melakukan keempat hal tersebut, mereka akan bisa survive di dalam hutan, lepas dari kejaran pemburu dan pemangsa. Mari kita lihat kelas berenang. Bebek selalu dapat nilai 100, bahkan mengalahkan gurunya dalam pelajaran renang, saking pandainya. Tapi ketika dia masuk ke pelajaran berlari, karena tidak punya lutut dan kemudian bokong ekornya juga selalu ketinggalan, akhirnya dia tidak lulus KKM. Gurunya kemudian mewajibkan dia mengambil les lari, sehingga Bebek mulai Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai menjelang maghrib dia selalu les lari selama 1 semester. 6 bulan kemudian ketika dia harus ujian semester, gara-gara les lari, sirip di kakinya sobek semua, sehingga kemudian ketika ujian berenang biasanya dia mendapat 100, sekarang dia ketinggalan karena sirip kakinya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Sementara dalam pelajaran lari, jangankan harus lari, berjalan pun dia susah karena kakinya sakit. Tapi Bebek masih lulus dengan nilai KKM karena kemudian teori larinya mendapat nilai bagus. Bebek rajin untuk belajar, sehingga ketika nilai teori dan praktek di rata-rata hasilnya masih oke. Nilai berenang yang harusnya biasanya 100 juga turun sedikit. Terbang, kalau cuma terbang pendek-pendek bisalah Bebek. Dan kalau memanjat pohon asal pohonnya nggak tinggi dia juga bisa. Jadi Bebek akhirnya lulus meskipun semua nilainya pas-pasan KKM. Tapi kelinci lain halnya. Di pelajaran lari selalu dapat 100, ketika pelajaran berenang masuk air, dia tenggelam dan trauma. Jadi besoknya dia bahkan mogok sekolah karena dia ketakutan disuruh untuk masuk air lagi oleh gurunya. Akhirnya kelinci drop out dan oleh orang tuanya dia didaftarkan ke homeschooling untuk belajar bagaimana cara menggali liang di tanah yang efektif dan bagaimana cara bisa menyimpan wortelnya agar tidak cepat busuk, yang mungkin lebih berguna untuk kehidupannya. Sementara Elang adalah siswa yang paling kasihan karena dia tidak lulus ujian terbang. Masalahnya sayapnya terlalu lebar, sehingga kalau dia harus dari tanah untuk kemudian terbang ke atas, sayapnya tidak bisa mengepak dengan baik. Dia harus naik dulu memanjat sesuatu sehingga sayapnya bisa mengembang dan baru dia bisa terbang. Gurunya mengatakan teori terbang harus dari bawah ke atas, bukan naik dulu lalu melayang seperti layang gantole atau para layang. Jadi Elang tidak diluluskan pelajaran terbangnya. Ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam kita memilih studi atau karir. Aspek yang pertama adalah bakat, aspek yang kedua minat, dan aspek ketiga kepribadian. Mari kita bahas tentang bakat. Aspek yang pertama adalah aspek bakat. Kalau kita ibaratkan itu adalah sebuah mobil, ini adalah kecepatan mesin dan daya tampung mobil itu. Ada mobil yang bisa berlari sangat cepat, tapi mungkin hanya penumpangnya, sopirnya doang, seperti Ferrari misalnya, mobil balap. Atau ada juga
Mobil yang sangat lambat, tapi dia mampu menampung muatan yang sangat banyak seperti misalnya truk gandeng. Truk gandeng otomatis tidak bisa meminta kecepatannya 300 km per jam. Atau Ferrari juga tidak mungkin kemudian dia menggandeng truk yang di belakangnya ada muatan beratus-ratus kilo. Itu sama aja minta kembali ke pabrik ganti mesin. Jadi bakat boleh dikatakan given, sudah ditentukan dari surga. Tiap orang ketika lahir ke dunia sudah ditentukan kapasitas mesin dan kecepatan mesinnya. Melanjutkan diskusi kita tentang bakat. Bakat seperti tadi disebutkan adalah sesuatu yang given, jadi relatif menetap. Apabila seseorang berbakat, dengan latihan sedikit aja hasilnya akan menjadi sangat luar biasa bagusnya. Tapi kalau seseorang tidak berbakat, meskipun dia latihan mati-matian, hasilnya akan sedang-sedang dan biasa-biasa saja. Bakat biasanya kalau dalam psikotes itu adalah sering disebut juga tes potensi akademis atau potensi intelektual atau bakat skolastik atau secara umum disebut juga sebagai tes IQ. Biasanya selalu mengungkap 3 hal, yaitu kemampuan berbahasa, menggunakan kalimat dan kata-kata, kemampuan berhitung, dan kemampuan logika, baik logika gambar maupun logika penalaran. Ada juga bakat-bakat khusus, misalnya bakat keterampilan, lukis, tari, nyanyi, atau mungkin desain fashion, atau juga kuliner, olahraga, atlet, makeup artist. Itu semua adalah bakat khusus yang tidak membutuhkan bakat akademis tadi. Aspek yang kedua adalah aspek minat. Pada dasarnya minat seseorang atau bidang-bidang pekerjaan bisa digolongkan menjadi 3 besar, yang masing-masing dari golongan itu bisa dibedakan lagi menjadi 2, sehingga total jumlahnya ada 6 golongan. Yang pertama adalah pekerjaan-pekerjaan atau minat yang berkaitan dengan orang. Jadi mulai dari pagi sampai malam, orang tersebut selalu berhadapan dengan orang lain di dalam pekerjaannya. Ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu bidang-bidang manajemen, di mana dia akan mengelola satu tim, membagi-bagi tugas, mengontrol hasil tugasnya, dan membagikan bonus bila tugas selesai. Ada juga yang bagian jasa, di mana orang akan datang membutuhkan sesuatu dan dia kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Seperti misalnya pedagang toko yang membantu orang yang mau beli, atau mungkin pengacara yang membantu orang yang butuh bantuan konsultasi hukum, atau psikolog yang membantu orang untuk bantuan konsultasi psikologis, atau guru atau dokter. Itu semua adalah jasa. Golongan pekerjaan atau minat yang kedua adalah yang berkaitan dengan bidang-bidang ide. Ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah ide-ide yang terkait dengan research. Jadi dia selalu membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain untuk mencari terobosan-terobosan baru yang lebih bernilai tambah dengan mengadakan research. Atau golongan yang kedua adalah golongan kreatif seni, di mana dia setiap saat mengeluarkan ide-ide kreatif yang baru, misalnya lagu baru, film baru, desain baru. Kalaupun dia memutar lagu yang lama, dia akan memakai aransemen yang baru, atau film yang lama kemudian dibuat lagi remake menjadi film yang baru. Ini membutuhkan kreativitas seni. Golongan minat karir yang ketiga adalah yang terkait bidang-bidang pekerjaan dengan benda mati. Bisa dibedakan menjadi 2 besar, yaitu yang pertama adalah teknik, yaitu mengoperasikan alat sehingga alat itu bisa dipakai untuk membangun, misalnya jembatan, jalan raya, gedung-gedung, atau menggali ke bawah, misalnya pertambangan. Bisa juga mengoperasikan mesin dan mengoperasikan komputer. Semua ini terkait dengan bidang-bidang teknik. Sementara golongan yang kedua adalah menata benda mati
Di dalam menata benda mati ini bisa administrasi, misalnya nota-nota ditata menjadi laporan keuangan, tapi bisa juga misalnya seperti kuliner, menata daging dan sayur dan buah menjadi masakan, atau bidang-bidang fashion misalnya menata kain, kancing, renda menjadi baju. Aspek minat karir ini, kalau kita ibaratkan mobil, ini adalah bensin mobilnya. Mesin mobilnya bagus, kalau tanpa bensin, mobil tidak akan kemana-mana. Memang mobil bisa jalan dengan cara didorong oleh orang tuanya. Atau mungkin kalau orang tuanya capek, orang tua bisa menyuruh guru les untuk mendorong mobil itu. Selama ada dorongan dari orang tua atau guru les, mobil berjalan baik-baik aja. Tapi begitu dorongan itu tidak ada, lesnya berhenti, mobil mogok lagi. Itu tandanya anak tersebut tidak berminat terhadap hal itu. Karena kalau dia berminat, tidak usah makan, tidak usah tidur, dia akan melakukan 24 jam sampai kita omelin baru dia berhenti. Itu menunjukkan minat yang serius. Nah, lalu apa kaitannya dengan passion? Passion adalah api yang membakar dari dalam yang tidak akan habis seumur hidup, sehingga membuat orang merasa betah di sana. Betapa menyenangkan kalau pekerjaan itu adalah hobi kita. Bangun pagi, kita bukannya kemudian terpaksa berangkat kerja, bersungut-sungut harus mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai, tapi bangun pagi sudah langsung loncat, tidak sabar untuk melakukan sesuatu yang sangat disukainya seumur hidupnya. Itulah passion. Dan passion sebetulnya merupakan perpaduan dari 3 aspek itu: bakat, minat, dan kepribadian. Kepribadian akan kita bahas di minggu depan. Kepribadian adalah faktor sopir dari mobil itu. Kalau misalnya mobilnya itu bagus mesinnya, bensinnya juga full, tapi sopirnya tidak mau nyetir mobil itu, juga percuma. Mobil tidak akan keluar dari parkiran. Jadi kita nanti lihat bagaimana sopir ini bisa mengendalikan mobil ini meskipun bensinnya mungkin tidak full dan kecepatan mobilnya misalnya biasa-biasa saja. Sebuah Brio yang harganya cuma 100 jutaan dengan mobil dengan bensin hanya premium, nggak perlu full tank, hanya 10 liter, akan bisa menjadi go-car atau grab car. Tapi mobil Ferrari yang harganya miliaran, kalau tidak ada bensin, mobil itu juga tidak akan bisa jalan. Jadi dari sini kita bisa melihat keterkaitan antara bakat dan minat dan passion dan juga kepribadian, bagaimana semuanya itu harus dipertimbangkan ketika memilih karir. Parents, setelah kita membahas tentang bakat dan minat, yaitu mesin mobil dan bensinnya, kita juga akan membahas tentang mana yang harus dipilih lebih dahulu, sekolah atau karir. Parents kalau mau keluar, misalnya bersama-sama pergi dengan keluarga untuk makan malam bersama di luar, mana yang akan kita tentukan lebih dulu? Kendaraannya lebih dulu atau tempat makannya lebih dulu? Otomatis tempat makan harus ditentukan lebih dulu, karena kalau tempat makan hanya di sebelah rumah, ngapain kita harus mengeluarkan kendaraan, putar baliknya jauh, belum lagi macet, parkiran mungkin juga mahal, jam-jaman, dan mungkin parkirannya penuh, nggak dapat tempat parkir. Mending kita jalan kaki aja ke sebelah. Makanya kemudian dari sini, mana yang kendaraan, mana yang tempat makan? Karir kah? Atau sekolah? Sebetulnya sekolah itu hanya kendaraan menuju ke karir. Sama aja kendaraan menuju ke tempat makan. Jadi harusnya yang ditentukan adalah karirnya dulu. 40 tahun mau mengerjakan apa, baru dicari sekolahnya. Jangan sampai kemudian seperti kebanyakan kalau kita dalam seminar-seminar parenting, kita selalu menanyakan, dulu kuliahnya di mana? Dan 20 tahun kemudian yang dikerjakan apa? 70-80% ternyata parents, boleh percaya boleh tidak, banyak sekali yang kemudian sekarang ini tidak mengerjakan apa yang dipelajari di bangku kuliahnya dulu. Jadi dulu mati-matian kepingin menjadi anak IPA, belajar IPA, bahkan kemudian masuk ke fakultas IPA.
jadi apoteker, fakultas farmasi, jadi insinyur, teknik mesin, teknik sipil. Tapi 20 tahun kemudian sekarang sehari-hari yang dihadapi adalah keuangan, marketing, sumber daya manusia, manajemen, yang notabene itu adalah pelajaran-pelajaran IPS yang dulu sangat tidak disukai, bahkan dihindari. Jadi kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa sebaiknya kita memikirkan dulu 40 tahun saya kepingin berkarir di bidang apa, baru kita cari sekolahnya. Mungkin sekolahnya tidak harus lama, karena ada beberapa pekerjaan yang hanya membutuhkan kursus 3 bulan, 6 bulan, mungkin diploma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seumur hidup dia akan sukses mencari uang, berkarir dengan luar biasa. Misalnya kuliner atau fashion, sesuatu yang merupakan bidang-bidang tidak membutuhkan kemampuan akademis. Tapi kalau itu membutuhkan kemampuan akademis seperti profesi dokter, profesi lawyer, pengacara, apoteker, psikolog, itu bahkan sarjana S1 pun masih tidak cukup karena masih butuh untuk mengambil lanjutan pasca sarjananya, baru dia bisa menjadi profesional. Tapi kita tahu bahwa 20% dari pekerjaan di dunia ini memang pekerjaan-pekerjaan profesional. Dokter, pengacara, insinyur, dan itu masih sangat dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan klasik yang tidak akan pernah hilang. Tapi kita tahu juga 80% kalau Bapak Ibu parents lihat pada waktu kita pergi ke daerah-daerah pusat kota, jalan-jalan utama, kiri kanan kalau kita lihat bukan dokter, bukan insinyur, tapi lebih banyak kepada bisnis, pertokoan, perdagangan, ekonomi. Sehingga kemudian dari sini kita bisa tahu bagaimana caranya agar kita memikirkan karir baru mencari studinya. Jangan sampai lulusan teknologi pangan ujung-ujungnya bekerja di bank, atau mungkin lulusan arsitek tapi malah buka toko distribusi aqua. Jadi parents, mari kita coba diskusikan dan mulai bertanya jawab. Mungkin yang terkait dengan minat bakat, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan.